Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Ngobrol Pencegahan Infeksi di Kota-Kota Perifer Jawa Tengah. Hari ini saya akan berbagi, ya, di dalam video ini saya akan berbagi terkait dengan penilaian angka kuman atau hitung kuman udara di ruangan-ruangan di rumah sakit. Kita tahu sebelumnya Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1204 tahun 2004. Di situ banyak sekali ruangan-ruangan, ada ICU, ruang bedah, ruang bangsal, dan lain-lain terkait dengan maksimum, ya, jumlah maksimal angka kuman. Namun PMK ini kemudian beralih atau digantikan dengan PMK yang baru tahun 2019, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019. Dan di dalam PMK ini hanya ada ruang operasi, terbagi menjadi ruangan operasi sebelum digunakan atau tanpa aktivitas dan ada aktivitas. Nah, bagaimana dengan ruang lainnya? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami, dikonsultasikan kepada kami. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi standar terkait dengan jumlah angka kuman ini. Namun tentu saja kami menemukan bukan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama adalah namanya Gesamtkennzahl, ya. Ini bahasa Jerman, Total Microbial Count. Namun satuannya adalah CFU per decimeter persegi per hour. Sedangkan kita menggunakan CFU per meter kubik. Oleh karena itu, angka-angka yang tertera ini saat dikonversi, saya mohon dikoreksi ya, setelah saya hitung-hitung ternyata harus dibagi 36. Semacam konstanta pembaginya. Di dalam standar ini ada bangsal, medical wards, dan ada surgery, ruang bedah, farmasi, aseptic room, seperti ruang onkologi, kemudian ruang operasi atau operating theater di dalam ruang operasinya saat istirahat dan operating theater saat aktivitas. Di situ ada angka-angka optimal, acceptable, non-acceptable. Nah, angka-angka inilah yang kemudian bisa kita jadikan rujukan. Tentu saja ingat kita lihat satuan. Ya, oke. Kemudian ada namanya Index of Microbial Air Contamination tadi yang sudah saya sampaikan. Ini tentu saja harus ditelaah supaya satuannya tidak rancu dengan satuan yang selama ini kita terapkan. Nah, ada lagi yang baru yang saya temukan, yang mungkin sejawat lainnya sudah lebih dulu menemukan, tapi ini saya berbagi ya. Kalau ini kita melihat di dalam koridor ISO, ya, ada ISO 9, 8, 6, dan lain-lain. Semakin kecil nominal ISO-nya, semakin ketat jumlah angkanya. Bangsal pasien itu ISO 9, ruang operasi ISO 8, ruang operasi tinggi 6, dan seterusnya. Nah, dari kondisi ini, ya, maka kita bisa membagi-bagi, oh ternyata semakin kecil maka ruang itu mendekati ruangan yang penanganan aseptiknya atau dari aspek aseptiknya dia semakin ketat. Nah, inilah yang kemudian bisa kita ambil untuk guidance limitnya, untuk jumlah batasannya. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, untuk very clean area, very clean bisa jadi itu adalah ruang operasi yang sangat ketat, itu untuk fungal, untuk jamur, itu dia tidak boleh ada. Sedangkan yang clean area, ruang bersih, bisa saja dia diizinkan, tapi kurang dari CFU. Sama,
bakteri pun juga untuk yang sangat bersih itu kurang dari 10 CFU sebagai contoh. Nah, inilah yang nanti bisa diterapkan sebagai alternatif ya, sebagai alternatif atau pengganti ya, atau guideline baru terkait dengan tata udara berhitung kuman di udara ruangan-ruangan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi pemerintah kita, siapapun yang memerintah, selama dia tidak menghalangi kita dalam berbuat ibadah, maka kita harus taati. Dan saya berdoa mudah-mudahan Kementerian Kesehatan segera mengeluarkan revisi terkait dengan PMK 7 tahun 2019 yang mencantumkan banyak ruangan. Mudah-mudahan bermanfaat sejawat dan mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan dalam pelayanan kita sehari-hari. Ikuti terus channel YouTube Ngobrol Pencegahan Infeksi di kota-kota periferal Jawa Tengah, kota Raja, ngopi di kota, dan mohon dukungan untuk subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.